Besti, welcome to the podcast Ruang Anak Tengah. Aku Za dan ini Didi, teman baikku. Hai Besti. Hari ini kita akan membahas topik yang sering muncul di dunia kerja, loyalitas versus menjilat. Dua hal yang sekilas terlihat mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Betul, kadang ada karyawan yang dekat dengan atasan, rajin membantu, dan selalu mendukung keputusan pimpinan. Sebagian orang menyebutnya loyal, sementara yang lain menuduhnya penjilat. Nah, menurutmu apa perbedaan paling mendasar antara loyalitas dan menjilat? Kalau menurut gue sih, loyalitas itu berorientasi pada pekerjaan, tim, dan tujuan sebuah perusahaan atau organisasi. Sedangkan menjilat lebih berorientasi pada untungan pribadi. Loyal akan tetap berkata jujur meskipun risikonya tidak menyenangkan bagi atasan. Menarik. Jadi orang yang loyal tidak selalu setuju dengan atasannya? Justru tidak. Orang loyal berani menyampaikan pendapat yang berbeda jika itu demi hasil yang lebih baik. Penjilat biasanya cenderung setuju apapun keputusan atasan. Bahkan ketika tahu keputusan itu kurang tepat. Aku pernah melihat situasi seperti itu dalam rapat. Semua orang diam karena ada satu orang yang selalu memuji ide atasan. Akhirnya tidak ada kritik yang muncul, dan proyek malah mengalami banyak masalah. Itu salah satu dampak negatif budaya menjilat. Atasan jadi kehilangan perspektif yang objektif. Mereka hanya mendengar hal-hal yang ingin didengar. Tapi kadang ada yang berargumen, kalau tidak dekat dengan atasan, karier kita sulit berkembang. Dekat dengan atasan itu tidak salah. Yang penting caranya. Kalau kedekatan dibangun lewat kinerja, integritas, dan komunikasi yang baik, itu profesional. Kalau dibangun lewat pujian berlebihan dan mencari muka, itu berbeda cerita. Jadi, kuncinya adalah ketulusan dan tujuan di balik perilaku tersebut. Tepat sekali. Coba lihat saat atasan membuat kesalahan. Orang loyal akan berkata, "Pak, Bu, mungkin ada hal yang perlu kita pertimbangkan lagi." Sedangkan penjilat akan berkata, "Ide yang luar biasa, Pak." Meskipun dalam hati tahu ada masalah. Bagaimana dengan atasan? Apakah mereka juga punya peran dalam menciptakan budaya menjilat? Sangat besar peran atasan dalam menciptakan budaya menjilat dalam perusahaan. Contohnya sebuah perusahaan berjalan dengan baik dan profesional sebelum atasan baru datang dan membuat perusahaan itu tidak sehat lagi, yang dinilai bukan lagi kinerja, tapi siapa yang dia sukai dan ahli dalam menjilat, serta memutarbalikkan fakta. Apalagi jika atasan hanya menghargai orang yang selalu setuju dengannya, maka budaya menjilat akan tumbuh. Sebaliknya, jika atasan menghargai kritik yang membangun, tim akan lebih terbuka dan sehat. Berarti, pemimpin yang baik bukan yang dikelilingi orang yang selalu memuji, tetapi yang dikelilingi orang yang berani berkata jujur. Gue setuju banget sih. Karena kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan biasanya lahir dari diskusi yang jujur, bukan dari pujian tanpa batas. Sebelum kita tutup, satu pertanyaan untuk pendengar. Jika atasan Anda mengambil keputusan yang menurut Anda kurang tepat, apakah Anda akan menyampaikan pendapat dengan jujur atau memilih diam demi menjaga kenyamanan? Atau yang lebih parah lagi, kamu justru ikut menjadi penjilat, bahkan sampai menjelek-jelekan dan memfitnah rekan kerja kamu untuk keuntungan sendiri? Atau mungkin karena lagi butuh uang? Biasanya manusia mau melakukan hal yang paling murahan dan menjijikan demi uang. Ayo jawab, kalian tim yang mana nih? Gila sih, ini tuh pertanyaan yang menarik untuk direnungkan menurut gue. Loyalitas membutuhkan keberanian, menjilat hanya membutuhkan kesempatan. Wis mantep. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast aku dan Didi berikutnya. Terima kasih Besti. Tungguin episode podcast berikutnya ya. Kami akan bahas toxic people di dunia nyata alias pengalaman gue sendiri.